Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelia Gusti. Hai, saya Laurencia Esra Septiwana. Nama saya Maulidinia. Nama Muhammad Iqbal Sagita. Nama saya Muhammad Bayu Apriansyah. Saya dari kelompok kelima. Kami akan menjelaskan tentang standar akuntansi di negara Kanada. Sejarah negara Kanada. Negara Kanada dalam historis telah dikenal sebagai Dominion of Canada, merupakan sebuah negara yang paling utara di wilayah Amerika Utara dan termasuk dalam sebuah unit 10 provinsi dan dalam 3 wilayah dengan adanya sistem dan pemerintahan terdesentralisasi dalam bentuk monarki konstitusional dengan seorang Ratu Elizabeth II yakni sebagai seorang kepala negara. Kanada ialah sebuah persemakmuran dan anggota Frankoponi yang merupakan salah satu negara industri dengan pendapatan nominal per kapita tertinggi ke-15 dan tertinggi ke-10 dalam indeks pembangunan manusia. Ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam indeks pembangunan yang terdiri atas kebebasan ekonomi, transparansi pemerintah, kualitas hidup, kebebasan sipil, dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi di negara Kanada. Nah, sebagai salah satu negara G20, Kanada secara penuh mengadopsi IFRS sejak tahun 2011 dan meninggalkan GAAP. IFRS yang berlaku pun langsung bersumber dari IASB. Ketika Kanada mengadopsi penuh IFRS, bukanlah keputusan yang mudah bagi negara sekutu Amerika ini. Nah, jika Jepang hanya menggunakan IFRS sebagai opsi selain Japanese GAAP, Kanada tidak tanggung-tanggung. Perusahaan publik di Kanada hanya mempunyai satu pilihan, yaitu IFRS. Namun, Kanada memberikan waktu transisi yang lebih panjang untuk beberapa industri tertentu. Nah, yang menarik dari Kanada bukanlah keberanian mereka dalam mengadopsi penuh IFRS tanpa revisi. Toh negara lain seperti Australia, Korea juga melakukan hal yang serupa. Yang penting untuk dicermati adalah proses konsultasi publik yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Kanada dalam pengambilan keputusan mengadopsi IFRS. Proses pengambilan keputusan adopsi IFRS di Kanada lebih terbuka dan berhati-hati dibanding banyak negara lainnya. Nah, akhirnya pada tahun 2006, ACSB memutuskan sudah saatnya Kanada mengikat janji setia pada IFRS. Keputusan sulit ini diambil secara hati-hati dan berkonsultasi dengan berbagai pihak sejak tahun 2004. Setiap publikasi kemudian dilakukan roundtable discussion dengan para pemangku kepentingan, seperti penyusun laporan keuangan, regulator, dan juga profesi akuntan. Nah, para pendukung GAAP di Kanada berusaha memberikan argumen bahwa berharmonisasi dengan GAAP tetap penting untuk Kanada mengingat ketergantungan antar ekonomi kedua negara tersebut. Namun, mengingat GAAP yang kompleks, Kanada akhirnya memilih untuk menghentikan harmonisasi dengan GAAP dan setia mengadopsi IFRS. ACSB memberikan masa transisi cukup panjang yakni kurang lebih 5 tahun sehingga perusahaan-perusahaan di Kanada mulai menerapkan IFRS sejak 1 Januari 2011. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi atau investment entitas memiliki masa transisi sampai tahun 2014. Dan rate regulate entitas, biasanya perusahaan pertambangan, distribusi listrik, dan utilitas lainnya menggunakan IFRS sejak tahun 2015. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik akuntansi di negara Kanada. Yang pertama, sumber pendanaan. Sumber pendanaan di negara Kanada terbesar adalah perbankan. Selain itu, pendanaan lainnya dari pendapatan pajak, premi employees insurance, dan pendapatan non-pajak. Kontribusi masing-masing yaitu pendapatan pajak sebesar 81%, pendapatan non-pajak sebesar 11%, dan premi employment insurance 8%. Kanada juga memiliki lembaga pendanaan yang bernama Canada Fund for Local Initiative atau CFLI. CFLI ini menyediakan bantuan untuk kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga swada masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat,
Dan dalam kondisi tertentu, lembaga swadaya masyarakat internasional guna mendanai proyek-proyek skala kecil di bidang tata pemerintahan, demokrasi, ekonomi, dan masalah pembangunan sosial lainnya. Yang kedua, sistem hukum. Sebagai negara yang memiliki ikatan sejarah dengan Inggris, Kanada menganut sistem hukum umum atau common law, kecuali di Provinsi Quebec, yang sistem hukum sipilnya didasarkan pada sistem hukum Prancis. Hukum umum atau common law adalah hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa. Dia terkenal karena terdapat hukum tidak tertulis, akuntansinya lebih fleksibel, dan aturan hukum dibuat setelah adanya kejadian. Hukum umum di mana memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh, serta pemisahan akuntansi keuangan dan pajak. Yang ketiga, pajak. Berdasarkan laporan dari Memo Internal Mossack Fonseca 2010, disebutkan bahwa Kanada merupakan tempat yang baik untuk membuat struktur perencanaan pajak, seperti meminimalkan beban pajak bunga, dividen, capital gain, penghasilan pensiun, dan pendapatan sewa. Tidak hanya itu, pemerintahan Kanada dinilai telah memudahkan para pengemplang pajak untuk memindahkan uang masuk dan keluar di negaranya. Terlebih lagi, negara ini telah memiliki perjanjian pajak dengan lebih dari 115 negara. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di dunia. Alasan utama Kanada dijuluki sebagai negara tax haven baru di dunia yaitu karena sistem pendaftaran perusahaan di Kanada, baik di pusat dan provinsi, yang terselubung dengan kerahasiaan data yang sama yang ada di negara tax haven lainnya seperti British Virgin Islands atau BVI, Panama, dan Bahama. Keempat, inflasi. Laju inflasi Kanada tertinggi selama 2 tahun. Harga konsumen di Kanada meningkat 2,1% pada bulan Januari 2017, menyusul kenaikan 1,5% dengan perkiraan sebelumnya 1,6%. Ini adalah keuntungan tertinggi di harga konsumen sejak Oktober 2014, didorong oleh BBM dan tempat tinggal, membawa inflasi ke atas target Bank Sentral dari 2%. Tingkat inflasi di Kanada rata-rata 3,16%. Di segi non-ekonomi, ada yang dinamakan politiknya. Politik di Kanada, hak istimewa sebagai kepala negara Kanada dipegang oleh seorang gubernur jenderal yang umumnya merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkat oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Gubernur jenderal merupakan tokoh non-partisan yang memenuhi berbagai peran seremonial, antara lain menyediakan persetujuan kerajaan atas RUU yang disahkan oleh negara, membuka dan mengakhiri sidang parlemen secara resmi dan membubarkan parlemen selama masa pemilihan. Ratu dan khususnya gubernur jenderal memimpin hanya sebatas nama saja, serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari kepala pemerintahan Kanada, yaitu Perdana Menteri. Mereka menjabat secara simbolis sebagai pemerintahan yang berkelanjutan, yaitu ketika sedang terjadi perubahan pemerintahan. Konstitusi Kanada mengatur kerangka resmi negara, namun perwujudannya wajib dipandang pula dari sudut banyaknya tradisi dan konvensi yang tidak tertulis. Kanada memiliki 3 partai nasional utama, Partai Demokrat Baru atau NDP, yang merupakan partai lanjutan yang condong ke arah kiri, Partai Liberal Kanada, dan Partai Konservatif Kanada yang merupakan partai yang condong ke arah kanan. Klasifikasi kiri kanan tersebut bagaimanapun bisa menyesatkan, karena adanya sejumlah anggota dalam ketiga partai utama tersebut yang merupakan golongan kiri pada persoalan sosialnya dan golongan kanan pada persoalan ekonominya. Akibatnya, ketiga partai itu dapat memiliki jumlah kursi yang kompleks dalam spektrum
keputusan politik kanan-kiri. Kanada memainkan peran penting dalam mewujudkan hukum dan peraturan federal provinsi dan kota, dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukum yang melanggar konstitusi. Seluruh hakim pada tingkat superior berwenang dalam hal naik banding, dan Mahkamah Agung Kanada dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah federal setelah konsultasi dengan badan resmi non-pemerintahan. Kedudukan pengadilan pada tingkat terendah dengan yurisdiksi terbatas pada suatu provinsi atau teritori, bertempat di masing-masing pemerintahan provinsi maupun teritori. Mahkamah Agung Kanada merupakan pemutus hukum yang terakhir. Ya, seperti yang kita tahu, Kanada merupakan anggota PBB, Persemakmuran, La Francophonie, Organisasi Negara-Negara Amerika, NATO, G8, dan APEC. Aku akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi. Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, pola produksi, dan standar hidup yang tinggi. Pada abad terakhir, pertumbuhan luar biasa dalam produksi, pertambangan, dan sektor pelayanan telah mengubah negara ini dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan. Energi dapat dipenuhi sendiri. Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur dan 3 provinsi barat dan juga banyaknya sumber daya lain. Kanada telah berhasil menghindari resesi ekonomi setelah 2001 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8 dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga kerja terampil, dan pabrik kapital modern. Kanada menikmati prospek ekonomi padat. Selanjutnya tentang demografi di negara Kanada. Sensus 2001 mencatat 30.007.094 orang, dan dari April 2005 penduduknya telah diperkirakan statistik Kanada sejumlah 32,2 juta orang. Pada sensus nasional Kanada 2001, responden melaporkan asal etnisnya. 39,42% responden mengidentifikasikan asal etnisnya sebagai orang-orang Kanada. Kebanyakan mereka dipercaya berasal dari warisan imigran awal Inggris, Irlandia, dan Prancis. 20,17% mengidentifikasikan asal etnisnya sebagai orang Inggris, 15,75% sebagai orang Prancis, 14,03% sebagai orang-orang Skotlandia, 12,90% sebagai orang Irlandia. Sejumlah kelompok lain juga dilaporkan, namun hanya Jerman 9,25% dan Italia 4,29%. Dilaporkan lebih dari 4% responden. Yang selanjutnya, pendidikan. Pendidikan di Kanada disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan pemerintah daerah. Pendidikan berada di dalam yurisdiksi pemerintahan provinsi dan kurikulum diawasi oleh pemerintahan provinsi. Pendidikan di Kanada umumnya dibagi pada pendidikan dasar primary school, public school, kemudian pendidikan menengah high school, dan pendidikan tinggi universitas college. Pada setiap provinsi terdapat ada dewan sekolah yang mengawasi pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan program-program pendidikan. Faktor budaya. Budaya Kanada secara besar dipengaruhi oleh budaya dan tradisi Inggris dan Prancis sebagai akibat dari masa kolonialnya terdahulu. Di samping itu, budaya Kanada juga telah dipengaruhi budaya Amerika karena kedekatannya dengan negeri tersebut, dan juga migrasi orang-orangnya, gagasan, modal, dan politik melintasi perbatasan dari kedua negara tersebut. Walau budaya yang diwarisi itu, budaya Kanada telah mengembangkan banyak ciri unik. Dalam banyak hal, budaya Kanada yang lebih tegak dan jelas telah berkembang pada tahun-tahun terkini, terutama karena rasa kebangsaan yang meliputi Kanada pada tahun-tahun yang menyerahkan dan mengikuti 100 tahun Kanada pada 1967, dan juga karena fokus pada program untuk mendukung seni dan budaya Kanada oleh pemerintahan federal.